Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang 3 pelajaran yang saya dapetin dari film dokumenter dari Michael Jordan yang berjudul The Last Dance. Para pecinta basket mungkin saat ini sedang hype-hypenya dengan film dokumenter ini karena muncul di tengah-tengah pandemi ini di mana nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa main basket, nggak bisa olahraga kayak biasanya. Tiba-tiba muncul ada video dokumenter Michael Jordan yang sebenarnya tayangnya kalau nggak salah harusnya di bulan Juni atau Juli ya, lalu diputuskan untuk tayang lebih awal karena ada pandemi seperti ini. Dan tayangnya juga setiap minggu muncul 2 episode yang bikin kita juga jadi penasaran dan menunggu-nunggu episode selanjutnya. Dan hari Senin kemarin itu episode terakhir dari The Last Dance sudah tayang dan ya sudah selesai kayak gitu ya. Dan di The Last Dance ini ngebahas tentang karir awal Michael Jordan sampai akhirnya dia bisa mendapatkan double tripit ya. Dia tripit 2 kali, yaitu 3 kali juara secara berturut-turut. Dia juara di tahun 91, 92, 93 dan juga 96, 97, 98. Dan di tengah-tengahnya Michael Jordan sempat pensiun karena ada problem ya, dan saat itu ayahnya meninggal karena ditembak seseorang. Dan di tahun 93 itu ketika Michael Jordan juara berhasil repeat, dia merasa sangat exhausted sekali, capek sekali secara mentally, sampai ketika celebrate, teman-temannya celebrate, dia hanya di locker room, dia sambil megang bola sambil nangis karena mengingat ayahnya gitu. Dan itu fotonya sangat-sangat legendary sekali. Dia memakai Air Jordan 11 yang bawahnya merah, yang Air Jordan 11 Bread ya, sambil megang bolanya sambil nangis, dan itu sangat-sangat menyentuh sekali. Dan setelah itu dia memutuskan untuk pensiun dan dia menjadi seorang atlet baseball ya, main baseball, sampai akhirnya dia comeback lagi di tahun 95. Di tahun 95 dia sempat kalah lawan Orlando Magic, dan semenjak itu dia menjadi fokus untuk melatih dirinya. Dia bikin semacam kayak gor sendiri kayak gitu ya, untuk berlatih, untuk fokus. Sekalian dia syuting Space Jam waktu itu, sampai akhirnya dia bisa membentuk badannya. Dan yes, 96, 97, 98 tripit lagi. Sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat legend sekali. Dan di keseluruhan film dokumenter ini banyak banget hal-hal yang saya belum tahu tentang perjalanan tripit tadi. Saya jadi tahu tentang bagaimana ada problemnya dengan Dennis Rodman, problemnya dengan Scottie Pippen. Ternyata Scottie Pippen dia di awal-awal karirnya merasa tidak dibayar sesuai dengan nilainya, karena dia kontrak aja dulu, kontrak lama, karena dia concern sama keluarganya, memastikan keluarganya bisa dapat nafkah yang oke kayak gitu, yang dalam jangka panjang. Tapi di satu sisi ternyata karirnya meningkat dan seharusnya dia tidak dikontrak dengan nilai seperti itu gitu. Yang itu menarik karena ada kecemburuan di sana juga. Dan yang paling seru sih, yang paling unik ya dari Rodman sih, masa ketika lagi playoff atau final dia merasa capek kayak gitu ya, dia butuh istirahat. Dia bilang ke Phil Jackson, pelatihnya, untuk dia mau istirahat selama 1x24 jam. Habis itu dia akan balik lagi. Ternyata setelah 1x24 jam dia pergi, dia masuk ke WWE sama Hulk Hogan. Dia main WWE di sana, wrestling segala macam, party, dan 1x24 jam dia belum balik. Sampai akhirnya dia diminta balik secara, dan terkutip, secara paksa oleh Phil Jackson dan Michael Jordan, karena saat itu sedang ada playoff. Dan itu kisah-kisah yang menarik ya gitu, dan juga tentang story keluarganya. Itu sangat-sangat yang menyentuh dan luar biasa sekali. Dan kenapa hanya sampai tahun 97 kayak gitu ya, karena di tahun 97 itu dari GM-nya sendiri, Jerry Krause dia terlibat, ada ya cekcok lah ya, ada konflik dengan Phil Jackson kayak gitu ya, sampai akhirnya Jerry Krause mengatakan bahwa this is last year,
ini adalah tahun terakhirmu di Chicago Bulls. Setelah itu silakan kamu pergi. Dan mengetahui hal itu, Phil Jackson membuat tema. Ini adalah The Last Dance. Berikan yang terbaik di tahun ini adalah tahun terakhir. Mungkin ini terakhir kita menikmati dinasti Chicago Bulls ini. Setelah itu kita akan masuk fase rebuild lagi, bangun lagi dari awal. Karena ya udah, ini kita semua juga udah pada mulai senior, mulai tua kayak gitu ya. Fisiknya udah tidak bisa seperti dulu lagi, dan juga beberapa pemain bintangnya juga udah ingin dibayar sesuai dengan levelnya dia. Pasti bakal beberapa ada yang pindah untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi kayak gitu. Misalnya Steve Kerr juga pindah ke Spurs setelah tahun 97. Jadi tahun 98 Steve Kerr pindah ke San Antonio Spurs dan mendapatkan cincin keempatnya. Dan itu beberapa story ya, maksudnya story dari yang di sharingkan, diceritakan di The Last Dance itu. Dan ini adalah sesuatu yang menarik banget buat saya tentang cerita Michael Jordan ini, karena saya juga tumbuh dari dunia basket. Saya basket dari sekitar kelas 6 SD kayak gitu ya, main basket, dan saya dapat banyak banget pembelajaran di sana tentang kerjasama, tentang kepemimpinan, tentang kegigihan, tentang disiplin, tentang apapun itu. Banyak pelajaran tentang hidup yang saya dapatkan di sana. Dan saya juga merasa ketika saya main basket, saya mempunyai pelatih. Beliau adalah almarhum Bang Tony gitu ya. Namanya biasa dipanggil Bang Tony. Beliau udah almarhum. Saya sangat respect sekali. Ketika saya dilatih, saya berasa saat itu saya ayah saya kelas 3 SD sudah nggak ada kayak gitu. Jadi ketika basket, saya merasa ada mendapatkan kayak sosok ayah juga di sana, di mana membimbing saya gimana sih cara dribble, gimana sih kayak cara shoot, gimana biar fisik kuat. Jadi kayak digembleng, dibimbing. Di satu sisi saya enjoy menjalani itu, dan di satu sisi lain saya merasa ada role ayah di sana, seorang ayah yang hadir, yang bisa membimbing saya jadi better person, better athlete. Sampai akhirnya kami berhasil jadi juara. Saya waktu itu jadi kapten basket, dan prestasi paling tinggi adalah ketika bisa masuk final DBL East Kalimantan Series, dan saya masuk ke DBL World Camp, yaitu dikumpulin seluruh pemain terbaik di Indonesia untuk diseleksi untuk bisa ke Amerika. Saat itu saya sampai diseleksi di Surabaya aja, di DBL Arena Surabaya, tapi habis itu belum lolos gitu ya. Tapi ya it's okay. Intinya adalah saya dapat banyak banget pelajaran tentang hidup dari basket. Dan saat ini saya mau sharing ada 3 yang mau saya sharingkan pelajaran dari The Last Dance dari Michael Jordan. Pelajaran pertama adalah kita harus gunakan amarah ataupun emosi dalam diri kita untuk membuat kita jadi jauh lebih baik, untuk jadi jauh lebih berhasil. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Michael Jordan ketika dia di SMA, di high school. Dia sempat tidak terpilih oleh tim basketnya untuk menjadi pemain di dalam timnya. Dia tersisih oleh rekan-rekan lainnya, dan dia sangat-sangat marah, sangat-sangat frustasi. Tapi yang dilakukan adalah dia mengubah amarah tadi untuk jadi hal yang positif untuk dirinya. Dengan cara gimana? Dia latihan jauh lebih keras, latihan jauh lebih edan kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam tim kampusnya ketika di kampus, dan sampai sana dia akhirnya masuk ke NBA. Jadi pesannya adalah ini sama seperti ketika pesan dari almarhum dari bapaknya Michael Jordan yang mengatakan bahwa turn negative into positive. Jadi dalam hal apapun kita harus mengubah hal yang negatif jadi yang positif. Amarah tadi, kekecewaan tadi, itu kita ubah menjadi hal positif dalam hidup kita. Sehingga kita jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih bertumbuh. Karena tentu kita nggak bisa mengubah kan, misalnya kayak situasi, apa yang terjadi di dalam hidup kita, ada aja yang terjadi mungkin buat kecewa. Nah, daripada kita kecewa, lebih baik kita gunakan hal itu untuk kita jadi jauh lebih bertumbuh, jadi jauh lebih baik. Gunakan
emosi tadi, gunakan perasaan tadi untuk membuat kita jadi jauh lebih bertumbuh dalam hidup. Terus yang kedua adalah menjadi pemain dalam tim, be a team player. Karena ketika kita bekerja bersama menjadi team player, kita bakal mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi kayak gitu. Hal ini sama kayak ketika Michael Jordan, ketika pertama kali dia dilatih oleh Doc Collins, pelatih pertamanya. Di tahun 85 dia berhasil dapat gelar Rookie of the Year, yaitu pemain muda terbaik di NBA, dapat Rookie of the Year. Lalu di tahun 87 dia juga dapat MVP, Most Valuable Player, atau pemain terbaik di NBA. Dan juga dia dapat Slam Dunk Contest, juara dengan airwalk-nya itu yang sangat legendaris, yang dia lompat dari garis free throw seperti melayang gitu ya, dia airwalk. Tapi dia hanya sampai di award individu aja. Dia juara MVP itu kan individu, Defensive Player of the Year itu kan individu, tapi hanya sekedar individu aja. Tapi dia selalu miss untuk mendapatkan cincin NBA atau gelar juara NBA. Dia sering banget kepentok sama Detroit Pistons ya, dengan bad boy-nya tadi ada Isaiah Thomas dan kawan-kawannya itu yang sangat mainnya physically tadi. Dan itu membuat dia kesulitan, karena Doc Collins ketika di interview kayak itu dia tanya, Doc Collins, apa kunci kesuksesan kalian melawan tim tadi? Give the ball to Michael Jordan. Hanya kayak gitu ya, kasih bola ke Michael Jordan, dia akan melakukannya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika menghadapi Detroit Pistons menggunakan the Jordan Rule kayak gitu ya. Jordan Rule adalah ketika yang pertama jangan sampai Michael Jordan dapat bola di delay, dan juga jangan sampai Michael Jordan lompat ke udara. Maksudnya ketika shoot atau layup kayak gitu jangan sampai ke udara. Kalau udah ke udara, jatuhkan lagi ke tanah. Jatuhkan lagi ke lapangan basket. Dan itu sangat-sangat kasar banget. Kalau teman-teman lihat di YouTube gitu ya, atau di video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat bagaimana kasarnya Detroit Pistons main fisik gitu ya dengan Michael Jordan, sampai sesekali berantem kayak gitu. Tapi strategi Doc Collins tadi ya hanya menyerahkan bolanya ke Michael Jordan. Ya akhirnya gampang banget untuk bisa diatasi kayak gitu, karena kuncinya cuma di Michael Jordan. Sampai akhirnya datang satu pelatih baru yang bernama Phil Jackson. Nah, Phil Jackson ini mengubah dari sistem permainan Chicago Bulls yang awalnya berpusat kepada Michael Jordan. Sekarang Phil Jackson mengubah ke bentuk tim. Kita harus bermain tim. Dan Phil Jackson mengadaptasi dengan strategi triangle offense-nya. Jadi ketika bermain harus polanya segitiga kayak gitu ya. Misalnya ketika ada Dennis Rodman yang di bawah ring, lalu di wing misalnya ada Scottie Pippen, dan di tengah ada Michael Jordan. Jadi buat segitiga seperti itu, bolanya ke Dennis Rodman, lalu Scottie Pippen bisa berlari ke baseline, dan Michael Jordan juga siap 3 point misalnya dari luar, dan itu ada pola-polanya. Jadi triangle offense. Saat itu mungkin ada sedikit ketidakenak hatian ya dari Michael Jordan, karena dia biasanya jadi bintang, sekarang harus merata. Tapi ya Bill Jackson bilang, itulah kenapa kamu belum juara. Itu kenapa Chicago Bulls belum juara. Karena berpusat pada satu orang. Kalau mau kita lebih berhasil, kita harus bermain secara tim. Dan bener aja, ketika dia bermain secara tim, dia bisa langsung mendapatkan repeat. Dia juara 3 kali berturut-turut. Bahkan ada satu scene di mana ketika waktu sisa beberapa detik aja, Bill Jackson minta time out, dan Bill Jackson bilang kayak gini, kalau agak tersisih ya kata-katanya, tapi intinya adalah kalau Michael Jordan ketutup di double team, jadi yang menjaga 2 orang, pasti ada 1 orang yang lolos. Nah, trust your teammates, passing ke orang yang kosong ini. Time out selesai, ketika dia bermain, Michael Jordan dapat bola, dia melakukan triple threat, lalu dribble sedikit, bener aja dia di double team oleh tim lawan, dan dia melihat John Paxson kosong. Dia langsung passing ke John Paxson, dia 3 point, dan bang, masuk
dan itu akhirnya dia bisa mendapatkan gelar juara, dan dengan strategi itu dia bisa mendapatkan tripit. Dia mendapatkan tripit di tahun 91, 92, dan 93. Lalu dia mengumumkan dia akan pensiun, dia mengumumkan ke media, dan tahun 94 dia menjadi pemain baseball, dan itu karena dia juga capek secara emotionally juga ya, dan saat itu ayahnya meninggal, dan media-media memojokkan dia karena sering judi segala macam, sering gambling gitu. Akhirnya dia memutuskan pensiun dan kembali lagi di tahun 95. Ini sama juga tahun 95 dengan Bill Jackson, terus ada Dennis Rodman, ada Scottie Pippen di sana, ada Steve Kerr, dan ya mereka bermain sangat bagus sekali sampai akhirnya bisa mendapatkan tripit juga gitu ya. Sekarang kita masuk yang ketiga pelajarannya, yaitu adalah fokus pada apa yang paling penting atau apa yang paling bermakna. Michael Jordan penjualan sepatunya gila banget. Dia kerjasama dengan Nike, awalnya mau dengan Adidas ya, tapi karena ada problem sedikit dan ibunya dari Michael Jordan bilang you have to sign with Nike kayak gitu ya, karena dia sangat visioner mungkin, akhirnya dia sign with Nike dan jadilah Air Jordan. Targetnya di tahun pertama penjualannya adalah $3 juta. Yang terjadi adalah penjualannya $126 juta. It's so crazy kayak gitu ya. Dan ketika ditanya oleh media apa yang menyebabkan penjualannya bisa seperti itu, apakah model sepatunya yang bagus atau apapun itu, ternyata enggak. Ternyata kuncinya adalah karena Michael Jordan dia hanya fokus ke permainan. Ketika permainannya bagus, itu otomatis akan mendongkrak penjualan-penjualan, merchandise-nya, sepatunya, segala macam. Jadi dia fokus pada yang paling penting adalah bermain bagus dan menjadi juara. That's it. Dia tidak berfokus kepada model sepatu, apa-apa, enggak. Dia hanya fokus pada permainannya agar dia bisa bermain dengan optimal. Dan ini adalah suatu fokus, ini adalah suatu hal yang sangat oke banget yang bisa kita pelajari, adalah untuk kita bisa fokus pada apa yang paling penting, apa yang paling bermakna, yang paling krusial, esensial. Sehingga hal-hal lain tadi akan ngikutin aja. Jadi banyak dari kita mungkin fokusnya terpecah-pecah kayak gitu. Tapi dari The Last Dance ini, saya belajar bahwa untuk bisa achieve sesuatu yang oke banget, kita harus fokus satu itu, dan pada akhirnya yang lain juga akan mengikuti. Oke, itu dia tadi 3 pelajaran dari The Last Dance dari Michael Jordan yang saya dapatkan dari dokumenter ini. Cerita yang sangat bagus banget dan sangat-sangat menyentuh juga bagaimana dia bisa mendapatkan double tripit, lalu karir awalnya di NBA itu sangat-sangat luar biasa sekali. Mungkin saya akan nonton lagi dari awal, mungkin nanti ketika ada waktu kosong saya akan nonton lagi dari awal karena sangat-sangat inspiratif, sangat-sangat menyemangati gitu. Dan juga makin membakar diri saya untuk mengkoleksi Air Jordan lebih banyak lagi gitu ya. Sekarang ada AJ11, Air Jordan 11 yang high sama yang low gitu, yang infrared low, dan juga saya ada Air Jordan 5, Air Jordan 5, dan mungkin mau nambah lagi Air Jordan 1 menarik, Air Jordan 3 dan Air Jordan 4 ya. Air Jordan 1, 3, dan 4 menarik lah untuk didapatkan juga, untuk dikoleksi juga. Oke. Dan saya juga nunggu mungkin ada dokumenter selanjutnya. Jadi ketika dia udah berhasil tripit pertama, dia sempat pensiun, lalu dia tripit kedua. Nah, setelah itu dia pensiun lagi, teman-teman. Dia pensiun lagi sampai di tahun 2000-an kalau nggak salah. Dia balik lagi, tapi bermain bukan dengan Chicago Bulls, tapi bermain dengan Washington Wizards. Dia bermain di sana karena ada kepemilikan juga saham kalau nggak salah ya di sana. Dan mungkin ada footage-nya ketika ada dengan Kobe Bryant mungkin, dan itu sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan akan ada dokumenter selanjutnya tentang Michael Jordan. Kalaupun nggak ada tentang Michael Jordan, mungkin ada pemain basket lain atau atlet lain yang bisa dibuat dokumenternya seperti ini.
sangat-sangat seru, sangat-sangat menyenangkan belajar dari perjalanan orang lain, mengambil inspirasinya dari sana, dan menerapkan dalam hidup kita. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya Andreas Fordes. Terima kasih.